Hai semuanya, kenalin aku Sevi. Di video kali ini kita akan membahas materi mengenai kalkulasi biaya variabel dan laporan tradisional dan juga EBC, di mana nantinya akan disampaikan mengenai beberapa submateri pembahasan. Pada video pembahasan kali ini nantinya akan ada 5 materi pembahasan. Yang pertama yaitu kalkulasi biaya variabel dan kalkulasi biaya absorpsi. Yang kedua, pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi variabel dan absorpsi. Yang ketiga, hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Yang keempat, pengakuan overhead pabrik tetap pada kalkulasi biaya absorpsi. Dan yang kelima, kalkulasi biaya variabel dan pelaporan segmen. Materi yang pertama yaitu kalkulasi biaya variabel dan kalkulasi biaya absorpsi. Kalkulasi biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya manufaktur variabel dan tetap. Kalkulasi biaya variabel atau variable costing membebankan hanya biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Menurut kalkulasi biaya variabel, overhead tetap dari suatu periode dipandang sebagai akhir periode itu dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Selanjutnya adalah kalkulasi biaya absorpsi atau absorption costing. Kalkulasi ini membebankan semua biaya manufaktur ke produk. Bahan langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Jadi, menurut kalkulasi biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Menurut metode ini, overhead tetap dibebankan ke produk melalui penggunaan tarif overhead tetap yang ditetapkan terlebih dahulu dan tidak dibebankan sampai produk terjual. Dengan kata lain, overhead tetap adalah biaya yang dapat diinventarisasi. Materi berikutnya adalah mengenai pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan laporan laba rugi, variabel, dan absorpsi. Akhir-akhir ini, kalkulasi biaya absorpsi diperlukan untuk keperluan pelaporan eksternal. FASB, IRS, dan lembaga pengatur lainnya tidak mengakui kalkulasi biaya variabel sebagai metode kalkulasi biaya produk untuk pelaporan eksternal. Untuk tujuan internal, kalkulasi biaya variabel merupakan alat manajerial yang bermanfaat. Berikut akan kita bahas bagaimana kedua metode kalkulasi biaya tersebut dapat mempengaruhi penilaian persediaan dan juga penataan laba. Contoh berikut akan menunjukkan cara penilaian persediaan menurut kalkulasi biaya variabel dan absorpsi secara lebih jelas. Berikut ini ditampilkan contoh data dari Fairchild Company. Berikut ini ditampilkan perhitungan biaya absorpsi dan juga variabel. Menurut perhitungan biaya absorpsi, didapat biaya setiap unit produk yaitu sebesar $225, dan menurut perhitungan biaya variabel didapat biaya setiap unit produk adalah sebesar $200. Materi pembahasan yang berikutnya adalah laporan laba rugi, analisis, dan rekonsiliasi. Ini ditampilkan laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsi dan juga menurut perhitungan biaya variabel. Menurut kalkulasi biaya absorpsi, setiap unit yang diproduksi dibebankan overhead tetap sebesar $25. Ingat bahwa dari 10.000 unit yang diproduksi, 2.000 unit tidak terjual. Selanjutnya, 2.000 unit ini menjadi persediaan yang menyertakan overhead tetap periode sebesar $50.000. Overhead tetap periode ini akan diakui sebagai beban hanya pada saat 2.000 unit tersebut terjual. Dengan demikian, menurut kalkulasi biaya absorpsi, overhead tetap periode sebesar $50.000 masuk ke dalam persediaan dan pengakuannya sebagai suatu beban ditangguhkan ke periode berikutnya. Dapat diperhatikan bahwa tidak satupun dari biaya penjualan dan administratif, baik variabel maupun tetap, yang dibebankan kepada produk menurut kedua metode. Kedua metode memperlakukan biaya-biaya tersebut sebagai biaya periode. Karena itu, biaya pemasaran dan administratif tidak pernah diinventarisasi dan tidak pernah muncul dalam neraca. Kemudian, materi yang selanjutnya adalah hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Hubungan antara laba menurut kalkulasi biaya variabel dan laba menurut kalkulasi biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualan juga berubah. Apabila barang yang terjual lebih banyak daripada barang yang diproduksi, maka laba menurut kalkulasi biaya variabel akan lebih tinggi daripada laba menurut kalkulasi biaya absorpsi. Alasannya adalah kebalikan dari alasan pada contoh Fairchild.
Penjualan lebih banyak dari yang diproduksi berarti bahwa persediaan digunakan. Menurut kalkulasi biaya absorpsi, unit-unit yang keluar dari persediaan mengandung overhead tetap dari periode sebelumnya. Selain itu, unit-unit yang diproduksi dan dijual telah mengandung seluruh overhead tetap periode berjalan. Dengan demikian, jumlah beban overhead tetap menurut kalkulasi biaya absorpsi lebih besar dari overhead tetap periode berjalan, karena sejumlah overhead tetap telah keluar dari persediaan. Karena itu, laba menurut kalkulasi biaya variabel lebih tinggi dari laba menurut kalkulasi biaya absorpsi karena sejumlah overhead tetap mengalir keluar dari persediaan awal. Materi berikutnya adalah pengakuan overhead pabrik tetap pada kalkulasi biaya absorpsi. Perbedaan antara biaya absorpsi dan variabel terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead pabrik tetap. Menurut kalkulasi biaya absorpsi, overhead pabrik tetap harus dibebankan ke unit yang diproduksi. Hal ini menciptakan dua masalah yang belum kita bahas secara eksplisit. Pertama adalah bagaimana kita mengkonversi overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin terhadap overhead pabrik yang ditetapkan untuk unit-unit yang diproduksi. Masalah yang kedua, apa yang dilakukan apabila overhead pabrik aktual tidak sama dengan overhead pabrik yang dibebankan? Masalah yang pertama dapat diatasi dengan mudah. Misalkan overhead pabrik ditetapkan atas dasar basis jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya, misalkan dibutuhkan 0,25 jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu unit. Apabila tarif overhead pabrik tetap adalah $12 per jam tenaga kerja langsung, maka overhead pabrik tetap per unit adalah $3. Solusi untuk masalah kedua membutuhkan pemikiran yang lebih dalam. Pertama, kita harus menghitung overhead pabrik tetap yang ditetapkan dan membebankannya kepada unit yang diproduksi. Selanjutnya, total overhead yang ditetapkan dibandingkan dengan overhead pabrik tetap aktual. Apabila kelebihan atau kekurangan overhead yang ditetapkan tidak material, overhead tetap dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan. Setiap unit yang masuk dalam persediaan akhir mengandung overhead pabrik tetap yang ditetapkan. Overhead pabrik variabel yang juga dapat ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah diperlakukan dengan cara yang sama. Apabila jumlah yang ditetapkan terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu berarti material. Maka kelebihan atau kekurangan tersebut dialokasikan di antara barang dalam proses, barang jadi, dan juga harga pokok penjualan. Terakhir adalah kalkulasi biaya variabel dan pelaporan segmen. Manfaat kalkulasi biaya variabel untuk evaluasi kinerja telah meluas dari sekedar pengevaluasian manajer. Manajer harus mampu mengevaluasi berbagai aktivitas yang menjadi tanggung jawab mereka. Misalnya, manajer harus secara terus-menerus mengevaluasi kontribusi laba dari pabrik, lini pabrik, dan wilayah penjualan. Pemisahan biaya tetap dan variabel pada kalkulasi biaya variabel adalah penting bagi evaluasi yang akurat. Makna implisit dari suatu evaluasi adalah keputusan yang saling terkait apakah meneruskan atau menghentikan operasi suatu pabrik atau apakah meneruskan atau menghentikan suatu lini produk. Tanpa adanya perbedaan antara biaya tetap dan variabel, evaluasi terhadap berbagai aktivitas berorientasi laba dan keputusan yang dihasilkan mungkin menyesatkan. Laporan kontribusi laba dari berbagai aktivitas atau unit-unit lainnya dalam suatu organisasi disebut pelaporan segmen atau segmented reporting. Pelaporan segmen yang disusun berdasarkan kalkulasi biaya variabel menghasilkan evaluasi dan keputusan yang lebih baik daripada yang disusun berdasarkan kalkulasi biaya absorpsi. Pelaporan segmen dengan dasar kalkulasi biaya variabel. Laporan laba rugi segmen yang menggunakan kalkulasi biaya variabel dengan sedikit modifikasi menyediakan informasi biaya yang penting bagi penilai. Laporan laba rugi segmen yang menggunakan kalkulasi biaya variabel memiliki satu keistimewaan di samping laporan laba rugi kalkulasi biaya variabel yang telah disajikan sebelumnya. Beban tetap dipecah menjadi dua kategori, yaitu yang pertama beban tetap langsung dan beban tetap umum. Sekian penyampaian materi mengenai kalkulasi biaya variabel dan laporan tradisional dan juga emisi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Bye!